Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di dalam kelas virtual kita untuk melanjutkan proses pembelajaran kita. Baik anak-anak sekalian, seperti yang telah saya posting kemarin, yaitu tentang materi Schuld dan Schulden. Seharusnya kalian sudah belajar sendiri mengenai materi-materi ini. Akan tetapi, pasti beberapa di antara kalian masih penasaran dengan materi ini atau masih mempunyai pertanyaan-pertanyaan atau belum jelas terkait materi ini. Oleh karena itu, hari ini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang materi Schuld dan Schulden ini. Kenapa saya memberikan materi ini dalam bentuk video? Tujuannya adalah agar teman-teman kita yang tidak sempat hadir pada classroom kita pada hari ini itu masih bisa menyaksikan atau masih bisa mendapatkan penjelasan tentang materi kita pada hari ini. Baik, hari ini kita akan membahas tentang penggunaan kata Schuld dan Schulden. Jadi, Schuld atau Schulden adalah modal verbs ya. Jadi kalau dalam istilah bahasa Inggris, kedua kata ini merupakan modal verbs. Nah, tentunya Schuld dan Schulden ini ada gunanya atau kita dapat gunakan pada kondisi-kondisi tertentu. Seperti yang kalian lihat pada layar kalian, Schuld adalah modal verbs yang digunakan untuk memberikan saran atau rekomendasi. Nah, jika kalian punya saran atau rekomendasi kepada teman-teman kalian atau kepada orang yang kalian ajak bicara, kalian bisa menggunakan kata Schuld dan Schulden ya, atau kalau kalian mau mengekspresikan obligation atau kewajiban yang harus kalian lakukan, juga kalian bisa menggunakan Schuld dan Schulden. Nah, apa fungsi ketiga dari Schuld dan Schulden? Seperti yang kalian lihat, jadi Schuld dan Schulden itu juga dapat digunakan untuk mengekspresikan harapan atau ekspektasi. Nanti saya akan berikan contoh lebih lanjut. Nah, kita bahas satu persatu dulu, mulai dari yang pertama. Jadi Schuld adalah modal verbs yang digunakan untuk memberi saran atau rekomendasi. Nah, kalau kita katakan you should, artinya atau itu kata lain dari it is a good idea for you to do it. Artinya kalau kamu bilang you should, kalau dalam bahasa Indonesia itu berarti bagusnya kamu harus lakukan ini. Nah, itu maksudnya. Kalau you shouldn't, itu kebalikannya. Kalau yang tadi you should, bagusnya kamu harus lakukan ini atau kamu harus ini itu, maka you shouldn't, kamu seharusnya tidak melakukan itu atau jangan lakukan itu. Itu sebenarnya artinya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, Schuld dan Schulden biasanya itu diikuti dengan kata I think or I don't think ya. Misalnya saya kasih contoh di sini, I think you should take a rest, atau artinya saya pikir kamu harus beristirahat ya. Jadi ingat anak-anak, biasanya should dan shouldn't itu diikuti dengan kata I think or I don't think ya. Selanjutnya, nah ini ada beberapa contoh tentang Schuld dan Schulden. Kita mulai dari advice dulu ya. Jadi seperti yang saya katakan pada presentasi yang sebelumnya, Schuld dan Schulden itu digunakan untuk memberikan advice atau saran atau nasihat. Seperti yang kalian lihat di contoh sini ya. Ini contohnya, you look tired. I think
you should take a rest, ya. Di sini dikatakan kelihatannya kamu capek. I think you should take a rest. Bagusnya kamu istirahat dulu. Jadi ini penggunaan should di sini itu sebagai saran atau nasihat. Jadi karena orang ini capek, jadi kita kasih saran kamu istirahat dulu dengan menggunakan should. You look tired. I think you should take a rest. Ini kalau bentuknya saran atau nasihat, ya. Seperti yang saya katakan tadi, should dan shouldn't itu bisa dipakai dalam 3 kondisi. Yang pertama, untuk memberi saran atau rekomendasi, mengekspresikan kewajiban atau obligation, dan yang ketiga itu mengekspresikan ekspektasi. Nah, kalau ini itu di contoh ini itu dipakai untuk memberikan saran atau rekomendasi, ya. Baik, contoh berikutnya. Nah, ini rekomendasi. Jadi kalau yang tadi ini advice, ya, atau saran, kalau ini rekomendasi. Ini contohnya. If you go to Turkey, you should visit Cappadocia, ya. Kalian pasti tahu di mana sih Cappadocia itu, ya. Kalau kalian belum tahu, silahkan cari informasinya di internet, ya. Jadi di sini dikatakan kalau kamu ke Turki, kamu harus mengunjungi Cappadocia. Jadi ini diberi rekomendasi agar mengunjungi Cappadocia. Kenapa diberi rekomendasi mengunjungi Cappadocia? Karena Cappadocia itu daerah yang sangat indah. Di sana kalian bisa naik balon gas sambil menikmati pemandangan alam negara Turki. Makanya dikasih rekomendasi kalau kamu ke Turki, kamu harus mengunjungi Cappadocia. Kenapa? Karena itu indah sekali di situ. Pertanyaannya mungkin di sini, apa sih perbedaan saran dan rekomendasi? Kalau saran itu sebenarnya saran dan rekomendasi itu sama-sama bisa diikuti atau tidak, ya. Kalau saran itu atau rekomendasi bisa saya ikuti atau tidak saya ikuti. Tetapi biasanya kalau rekomendasi itu lebih apa ya? Lebih kuat sarannya dibandingkan kalau cuman saran saja, ya. Kalau saran itu benar-benar ya boleh saya ikuti sarannya, boleh juga tidak saya ikuti sarannya. Tetapi kalau rekomendasi itu biasanya lebih kuat, artinya kamu betul-betul harus melakukannya, karena kalau tidak kamu akan menyesal. Itu kalau rekomendasi, ya. Jadi seperti yang kita lihat di sini, kita sudah lihat contohnya penggunaan should kalau dia bentuknya rekomendasi. Bisa juga sebenarnya contoh lain, misalnya apa ya? Kalian memberi rekomendasi teman untuk membaca buku, ya. Misalnya if you like to read, I think you should read apa ya, novel contohnya ini, if you like to read, I think you should read Lord of the Ring novel, ya. Atau I think you should read the novel of Lord of the Ring. Itu memberi rekomendasi, ya. Dan kalian bisa nanti coba cari-cari contoh lain lagi penggunaan should kalau dia dalam bentuk rekomendasi. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini contoh kalau should itu digunakan untuk mengekspresikan kewajiban, ya. Nah, sesuai dengan jadwal kelas kita pada hari ini. Kelas kita hari ini kan dimulai pada pukul 10.30, sehingga wajib kalian untuk hadir pada jam tersebut. Nah, untuk mengekspresikan kewajiban ini, kalian bisa menggunakan kata should. Caranya seperti ini, contohnya. I should attend English class at 10:30 a.m. Jadi, saya harus menghadiri
atau hadir pada kelas bahasa Inggris pada pukul 10.30. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban, your obligation to attend the classroom. Apalagi contoh lainnya, misalnya I should pray 5 times a day. Saya harus sholat 5 kali sehari. Kenapa? Karena itu adalah obligasi atau kewajiban kita sebagai seorang muslim. Sehingga kita bilang I should atau we should, ya, atau they should, ya, tergantung subjeknya. Kalian boleh ganti-ganti subjeknya. Ini I bisa diganti we, ya, bisa juga diganti you, ya, dan sebagainya, ya. Kemudian contoh selanjutnya. Nah, ini ada lagi penggunaan should kalau kita mau mengekspresikan ekspektasi. Ekspektasi itu harapan, ya. Eh, Contohnya di sini, kalau di sekolah kan, di sekolah kita di Spidi itu biasanya kalau jam 4 itu kita sudah ada di asrama untuk bersiap-siap. Nah, di sini dikatakan contohnya, it's 4 p.m. Dini should already be in dormitory, atau sudah jam 4 seharusnya Dini sudah ada di asrama. Ini ekspektasi kita. Jadi di sini menunjukkan ekspektasi kita bahwa Dini itu seharusnya sudah ada di asrama karena sudah pukul 4, ya. Jadi itu ekspektasinya kita. Tetapi ekspektasi ini bisa saja juga tidak sesuai dengan kenyataan. Bisa saja Dini itu ternyata belum ada di dormitory. Tetapi ini kan cuma memberikan contoh penggunaan should kalau kita mau mengekspresikan ekspektasi kita, ya. Baik, anak-anak sekalian, mungkin ini penjelasan singkat dari saya mengenai materi should dan shouldn't. Kalian bebas untuk mencari di internet, ya. Kalau kalian merasa masih belum puas, kalian boleh mencari di internet artikel-artikel lain yang membahas tentang should dan shouldn't. Ada banyak sekali, ada jutaan website yang membahas materi-materi bahasa Inggris termasuk materi should dan shouldn't. Kalian juga boleh, ya, posting pertanyaan kalian lewat Classroom, ya, jika kalian ingin bertanya ke saya. Insya Allah saya akan menjawab pertanyaan kalian satu persatu. Nah, setelah menonton video ini, jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal. Saya juga sudah mengepost, ya, soal untuk untuk kalian isi, ya, itu sebagai latihan. Jadi apakah kalian sudah memahami materi should dan shouldn't ini setelah mempelajarinya sebanyak 2 kali pertemuan, ya. Baik anak-anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.